Saudara, apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah begini. Saudara mau mendapat berkat daripada apa yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus ya. Tema saya adalah cara pandang kita terhadap Tuhan mempengaruhi cara kita menerima berkat-Nya. Itu temanya ya. Pengenalan atau cara pandang kita terhadap Tuhan Yesus tidak mempengaruhi penerimaan Tuhan Yesus terhadap kita. Ini pembukaan. Tetapi akan mempengaruhi berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Dan akan mempengaruhi cara kita menerimanya. Makanya saudara melihat di gereja yang sama, baca Alkitabnya sama, jam doanya sama, kenapa berkatnya bisa berbeda? Setelah saya selidiki, ini juga saya baca dari satu renungan, akhirnya saya kembangkan menjadi satu khotbah, adalah tergantung cara pandang orang itu terhadap Tuhan. Tidak mempengaruhi penerimaan Tuhan akan terhadap kita, tetapi akan mempengaruhi cara kita menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Maka ada orang yang cukup 1 minggu berdoa, sudah dikabulkan. Tapi ada orang yang perlu 2-3 bulan. Saudara sering melihat seperti itu ya? Oke. Saya ibaratkan begini. Kalau seseorang mau pergi ke satu tempat, tempatnya itu terpencil, maka bagi orang yang mengenal tempat itu, jalan ke sananya, bagi orang yang tahu, mengenal, dan mempunyai cara pandang yang khusus terhadap tempat itu, maka bagi orang itu akan mudah. Tapi bagi orang yang tidak mengenal jalan itu, untuk mencapai jalan itu, mungkin perlu perjuangan. Kalau di jalannya situ macet, ya udah, dia taunya jalan itu saja. Sehingga perlu waktu mungkin 3 jam baru sampai. Tetapi orang yang mengenal jalan itu, dia tahu 1001 jalan yang bisa menuju ke tempat itu. Sehingga dia punya jalan pintas. Kurang lebih berkat Tuhan itu seperti itu ya. Oke. Nah, saudara, cara pandang saudara terhadap Tuhan itu seperti apa sih? Cara pandang saudara kepada Tuhan akan membuat saudara memperlakukan Tuhan seperti apa cara pandang saudara. Saudara kalau memandang Tuhan sebagai Raja di atas segala raja dan memperlakukan Tuhan itu sebagai Raja di atas segala raja, maka berkatmu adalah berkat Raja. Ada rasa hormat, kagum, nggak bisa sembarangan. Tapi nanti saya mendetailnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Firman yang kita akan baca adalah begini. Di sini saya akan tampilkan ada 3 tokoh di Alkitab menerima berkat Tuhan itu dengan cara yang berbeda-beda, ya. Nah, tergantung cara pandang dia. Coba keluarkan Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Ini seorang perwira yang bawahannya sakit dan minta kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Cara pandang dia, si prajurit ini ya, perwira ini, terhadap Tuhan, itu mempengaruhi cara dia menerima berkat. Pertama ini. Sebelum kita baca ini, tadi saya katakan, saudara memperlakukan Tuhan sebagai Raja, maka berkatmu akan jadi berkat Raja. Artinya, kalau Tuhan dipandang sangat penting, pasti kita akan memprioritaskan Tuhan dan menghormati Dia. Saudara, punya nggak di dalam hati saudara kepikiran, saya tanpa Tuhan tuh nothing. Saya tanpa Tuhan tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Ada nggak kepikiran seperti itu? Saya mau ibaratkan begini ya, kalau Tuhan nggak kelihatan. Ini sebelum kita baca firman ini, ya, saya mau kasih ilustrasi sehari-hari supaya saudara bisa menangkap apa yang saya mau sampaikan. Ibarat, ya, handphone buat kita dipandang sebagai apa? Alat komunikasi. Kalau cara pandangmu terhadap handphone itu sebagai alat komunikasi, maka saudara akan mendapat berkat daripada handphone itu sebagai untuk telepon, SMS, dan WA. Udah, sebatas itu aja. Tapi kalau saudara jadikan handphone itu, kenapa ya banyak orang sekarang ini handphone itu jadi berarti dan sangat penting,
Saya sering kasih ilustrasi, kalau saudara pergi, mau keluar kota, anggaplah saudara mau pergi ke Semarang nih, udah jalan 60 kilo, baru ingat handphonenya ketinggalan. Pertanyaan saya, saudara balik atau enggak? Saudara mau pergi ke Semarang ya, untuk nginap 4 hari. Jawab yang jujur, ketika saudara menganggap handphone itu adalah smartphone, dan handphone itu segala-galanya, saya yakin orang itu balik, selagi ada waktu. Betul nggak? Atau saudara bilang, biarin aja dah, nggak terlalu penting. Kalau saudara anggap handphone itu hanya sebagai alat komunikasi, saudara bisa pinjam handphone orang lain. Tetapi di mana di situ banyak aplikasi yang berguna buat saudara, pasti balik. Saudara nangkap ini? Ini contoh handphone. Saudara mau hitung kalkulator aja, keluarnya handphone. Mau lihat jam aja, handphone. Mau pesan makanan, handphone. Macam-macam. Saya juga dari handphone bisa saya share khotbah-khotbah saya. Saudara mengerti ini ya? Itu ya. Nah sekarang, itu handphone. Bagaimana dengan kesehatan? Cara pandangmu terhadap kesehatan itu menentukan berkat dari kesehatan itu yang saudara akan terima. Bagaimana dengan uang? Buat saudara, cara pandang saudara terhadap uang. Ini bicara keuangan dan kesehatan saja ya. Kesehatan menurut saudara itu penting apa enggak sih? Kalau masih muda-muda, kalau kita ajarin, kita nasihati, suka cuek. Tunggu dapat sesuatu dulu, baru menghargai kesehatan. Saya cerita ya, tapi saya nggak sebut. Ini saudara saya, suaminya udah dalam keadaan tidak berdaya, nggak bisa jalan. Diurus oleh istrinya. Jadi rumah itu tinggal suami istri, tapi suaminya dalam keadaan tidak berdaya karena saraf kejepit, jadi nggak bisa jalan sama sekali. Dan saudara tahu, nggak berapa lama sekarang istrinya juga stroke, setengah badan. Saudara bisa kebayang nggak? Apa jadinya di dalam satu rumah itu ada 2 orang tapi tak berdaya? Saya juga terenyuh gitu. Saudara nangkep ini. Jangan anggap remeh kesehatan. Pandangan saudara terhadap kesehatan itu apa? Penting atau tidak? Kalau saudara anggap itu penting, maka saudara akan menjaga kesehatan saudara, menjaga makanan saudara, menjaga, dalam arti rela mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli suplemen food. Ini contoh-contoh aja. Uang bagi saudara apa? Cara pandang saudara. Ada orang yang mengorbankan kesehatannya demi mata pencahariannya. 15 tahun kemudian dia akhirnya sakit karena kerja sampai jam 3 subuh. Tidur jam 3, bangun jam 5. Begitu seterusnya, 15 tahun kemudian dia mengalami sakit. Akhirnya dia mengorbankan mata pencahariannya, uang yang sudah dikumpulkan, untuk mendapatkan kembali kesehatannya. Kalau saudara pikir-pikir, bodoh ya orang itu ya. Kalau saya lihat Lucky gendut begini, saya jaga deh kesehatannya. Saudara nangkep ini? Jadi cara pandang saudara terhadap sesuatu itu menentukan berkat yang saudara pandang itu. Jadi akhirnya kayak tadi, uang nggak membuat saudara happy, punya uang banyak. Nah, kembali lagi saya cerita tadi tentang suami yang dalam keadaan tak berdaya, nggak bisa jalan. Akhirnya istrinya stroke ringan, nggak bisa kemana, maksudnya nggak bisa jalan, di situ aja. Itu dia baru bangun rumah, dan rumahnya itu belum ada 1 tahun tinggal. Saudara lihat nggak? Melihat dari peristiwa ini, kita baru mengerti mana yang lebih penting, uang atau kesehatan. Tangkap ini ya. Nah, sekarang bagi saudara Tuhan itu apa? Penting atau tidak? Lebih penting mana Tuhan sama handphone misalnya ya? Penting mana Tuhan dibandingkan dengan uang? Lebih penting mana Tuhan dengan kesehatan? Nah, nanti kita akan bahas. Karena Allah itu adalah sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Kita akan mendapatkan apa-apa yang kita rindukan, ya tadi ya, uang, kesehatan, bla bla bla. Itu semua datangnya dari Tuhan. Tanpa kemurahan Tuhan, saudara nggak mungkin bisa ada di tempat ini. Sadarkan itu ya. Nah, sekarang kita baca firman Tuhan. Ini seorang perwira, ya. Bagaimana dia mendapat berkat Tuhan? Cara pandang dia kepada Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai, karena hamba itu rajin atau taat, tunduk.
hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, jadi dia dengar tentang Yesus adalah penyembuh, bisa melakukan banyak mujizat, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Ini orang Romawi ini. Kalau bangsa Israel menganggap ini kafir lah gitu ya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa ini dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka yang disuruh oleh perwira ini ya. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, dia membandingkan dirinya nih, ya, membayangkan dirinya. Kalau tentara itu pasti ada namanya komando, ya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yesus datang nggak? Nggak datang ke tempat si hamba yang sakit, bawahannya perwira ini sakit. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Pola, cara, adanya mujizat. Kalau sudah lihat begini, yang nentuin siapa? Si perwira ini. Makanya saya sering, nantilah itu aja ya, nanti belakangan, tentang Bapak ya. Coba kita bandingkan ya, Markus 5 ayat 22 sampai 23. Ayo kita baca dulu. Yang tadi orang apa? Orang kafir ya. Sekarang Markus 5 ayat 22. Bandingkan nih. Cara pandang kita terhadap Tuhan tidak mempengaruhi penerimaan Tuhan Yesus terhadap diri kita, tetapi mempengaruhi cara kita menerima berkat Tuhan. Ini tentang kepala rumah ibadat, namanya Yairus. Ibaratnya ketua sinode, gitulah ya. Hamba Tuhan nih. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkullah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, nah sekarang suruh Tuhan Yesus ini datang ya, dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara bayangkan, kalau Tuhan Yesus ada di Serpong, si Yairusnya ada di, anaknya itu ada di Jakarta, di Kelapa Gading, ujung lagi. Bisa ada kesembuhan sih, tapi saudara lihat prosesnya repot, ribet gak? Tuhan Yesus dikatakan ya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Tuhan Yesus ikut. Nextnya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan-desakan di dekatnya, rame-rame pergi ke Kelapa Gading. Wah, saudara, kenapa saya sebutkan Kelapa Gading? Supaya saudara bisa bayangkan, waduh, susahnya bukan main. Rame-rame nih. Mungkin ada kali 10 mobil datang ke sana. Untuk mendapatkan apa? Mujizat. 25 ya. Nah, di perjalanan, di tengah perjalanan, ketemu satu orang punya cara pandang yang lain lagi nih ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa tahun? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Lagi jalan menuju ke Kelapa Gading, di tengah jalan ada seorang wanita perempuan udah 12 tahun pendarahan. Kita mau tahu yuk,
seberat apa penderitaan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Next. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Berarti udah ada usaha. Kesana kesini, kesana kesini. Sehingga ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Rumah 2 udah dijual, mobil 1 udah dijual, motor juga udah kejual. Sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah keadaannya semakin memburuk. Next, akhirnya dengar. Mungkin dia tadi dikatakan pendarahan 12 tahun. Mungkin pendarahan dia pada tahun ke-10. Dia udah dengar tuh tentang Tuhan Yesus. Tapi masih ada kekuatan. Mobilnya belum kejual. Dia pakai itu dulu, kekuatan itu. Mobilnya jual dulu, udah habis. Nggak ada punya apa-apa lagi. Dan keadaannya bukan tambah baik, tambah parah. Dia udah denger nih. 2 tahun yang lalu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus 2 tahun yang lalu. Ini saya sederhanakan. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, di mana rombongan Tuhan Yesus ini dan mau berangkat ke mana? Ke Kelapa Gading, ngobatin anaknya Yairus. Di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Cara pandang dia, lihat, next. Sebab katanya, kata siapa? Kata Tuhan Yesus atau kata dia sendiri? Berarti pendapat dia, cara pandang dia menentukan berkat yang dia akan terima. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pola cara mendapatkan berkat ini yang ngatur si wanita ini atau Tuhan Yesus? Gak ada yang atur kan? Si wanita ini. Cara pandang kita terhadap Tuhan Yesus menentukan cara kita menerima berkat. Dikatakan, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Next. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30-nya ada gak? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah banyak orang dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Next lagi. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan, pasti bersentuhan menjamah Tuhan Yesus dong. Dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Berarti ada satu orang yang menjamah dengan cara pandang yang berbeda. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Next lagi, biar cepat. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Yang minta pertama kesembuhan, yaitu Yairus kan, minta anaknya disembuhkan. Tapi yang mendapatkan lebih dahulu siapa? Perempuan yang punya cara pandang, ya tadi, kalau gue jamah aja jubahnya, pasti saya sembuh. Sudah nangkep ini enggak? Ya, oke, sekarang sudah mengerti ya. Apa diterusin ya? Akhirnya bagaimana? Ayo, lanjut, biar cepat. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Lanjut sambungan si Yairus. Ketika Yesus masih berbicara, kira-kira di sini udah sampai mana ya? Baru sampai Tomang nih, kira-kira kurang lebih ini cerita. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala ibadat itu dan berkata, percuma, gak usah suruh Tuhan Yesus datang ke Kelapa Gading, anak lu udah mati. Anakmu sudah mati, dan apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi endingnya kita bisa lihat, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang ikut serta, ceritanya udah sampai nih, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring.
next, biar cepat. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya anak itu, katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Akhirnya ceritanya terjadi mujizat. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Tadi di awal sudah saya katakan, kok ada orang yang berdoa cukup 1 hari sudah menerima berkat. Kenapa ada orang perlu 2 bulan baru dijawab doanya? Dari firman yang tadi saya sampaikan, saudara melihat nggak? Ada berkat-berkat yang singkat, ada yang berkat-berkat perlu perjalanan yang begitu panjang, dan sampai akhirnya dikatakan, udah nggak usah datang Tuhan Yesus, anaknya udah mati. Yang membedakan apa? Cara pandang kita terhadap Tuhan. Seberapa pentingnya Tuhan itu buat saudara. Udah nangkep ini ya? Gereja sama, baca Alkitabnya sama, yang khotbahnya sama, berkatnya bisa beda-beda. Ini saya masuk ke yang sehari-hari. Sekarang bagaimana pandangan kita terhadap Tuhan?